Kami minta kepastian hukum untuk kasus ini. Terakhir saya minta kata-kata dari sampean untuk kepolisian. Untuk kepolisian Polres Sampang, mari bantu ya orang seperti saya pelapor. Sudah ada saksi, sudah ada barang bukti, kerjakan, proses, adili. Itu aja. Makasih. Sekali lagi, saya atas nama tim Generasi Peduli Negeri meminta aparat penegak hukum jangan sampai tebang pilih. Buktikan bahwa hukum di Kabupaten Sampang ini ada. Buktikan bahwa hukum di Kabupaten Sampang ini siap membela orang kecil. Jadi tidak ada istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apalagi seperti sekarang ini ada kasusnya Sambo. Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tim GPN dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berada hari ini, alhamdulillah saya bisa duduk bersama dengan saudara saya ya. Namanya siapa? Coba diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rusidi dari Desa Melakah, Kecamatan Jerngi, Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang berada. Beliau mau menceritakan apa ya pengalaman beliau di saat beliau mendampingi masyarakat melaporkan kasus bantuan PKH yang ATM-nya dikuasai oleh oknum, terus ada pemotongan. Saya tertarik untuk tahu hal apa saja yang dialami selesai melaporkan. Jadi pertanyaannya saya mulai dari kok bisa sih terjadi pelaporan ini Bang Rusidi? Coba ceritakan Bang. Awal mula pertama kali itu masyarakat memang membludak pada saat tahun baru ya. Tahun baru awal bulan Januari. Membeludaknya karena ATM itu dipegang oleh si oknum, barulah masyarakat itu memberontak meminta haknya ATM dikembalikan. Berarti masyarakat yang kartu ATM dan tabungannya ini dipegang oleh oknum itu mengadu ke polisi gitu ya ceritanya. Ya, betul. Untuk meminta ATM dan buku tabungannya gitu ya Bang ya. Iya. Oke, siap, lanjut. Awal mula saya dijadikan tuah sebagai untuk pelaporan bantuan PKH ini di Polsek Jerngi, nggak salah ya, tahun 2022 awal Januari. Terus daripada Januari berarti terhitung sudah 8 bulan Bang ya? 8 bulan. 8 bulan. Sekarang siap. 8 bulan. Sejak kami melaporkan karena sebagai wadah untuk masyarakat, yang akhirnya setelah laporan kami banyak ujian lah. Kita ini Kak Roles apa ya, jualan kelontong, Buka toko kelontong ya, ya. Dan biasanya sih masyarakat banyak beli di sini. Beli ke toko sampean. Yang akhirnya tidak satupun ada orang yang mau beli. Tunggu. Jadi selesai Anda mendampingi masyarakat ini, toko Anda ini tidak ada yang beli? Nggak ada. Apa mungkin gara-gara kemahalan atau nggak ada barangnya, bagaimana itu yang nggak beli tuh? Tidak, semua ada sih. Cuman karena faktor saya mendampingin kasus PKH ini, jadi melorot pendapatan kami. Itu yang pertama. Enggak, jangan jadi lanjut dulu. Apa hubungannya gitu loh Bang? Ya karena kan masih apa ya, kalau di sini kan bingung juga, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu di sini kan orangnya kan golongan-golongan, kubu-kubuan lah gitu ya. Siap. Kalau bukan orangnya nggak usah dibeli atau gimana. Waduh. Berarti apa pelanggan sampean itu ada yang bisikin atau ada yang nyuruh agar tidak membeli kesampean gitu ya? Iya, kemungkinan begitu. Karena kemungkinan ya. Kemungkinan. Sampai sekarang
sampai sekarang. Ya. Kalau Ya. sampai sekarang kasihan juga, Bang. Terus selain itu. Selain itu banyak intimidasi masyarakat, pejabat pemerintahan daerah seperti BPD dan lain-lainnya, banyak yang mencembiri saya. Tidak suka. Apa itu mencembiri itu? Saya kok baru tahu itu. Seolah-olah itu bahasa sinisnya itu nggak seneng sama saya. Mencibir gitu ya. Terus bukan membuli gitu ya. Iya, tidak. Terus ada lagi yang paling parah, Bang, coba paling parah selain itu. Biasanya ya, mohon maaf. Biasanya sepengalaman saya ada yang sampai itu diancam, Bang. Diancam mau dibunuh, mau di ini. Apakah itu tidak terjadi sama sampean? Oh, ada. Waktu itu pukul sore nggak salah pukul 2 siang sore itu kita mau nutup toko, terus ada salah satu BPD sedang lewat, saya juga nggak tahu, saya kan nutup toko, terus toko saya mau nutup kan bunyinya gebrak. Iya kan, dari gembreng ya, Nah, dari seng ya. Nah, orang itu yang lewat itu terus mau menantang saya, seolah-olah mau menantang berkelahi lah sama saya. Cuman sama saya itu nggak saya ladenin karena menurut saya bahasanya gimana, Bang? Waktu sampai nutup tokonya itu dia berhenti ya. Pakai mobil atau pakai jalan kaki? Oh, jalan kaki, terus jalan kaki. Bahasanya gimana? Ya, bahasanya mau nantang itu. Nantang gimana, Bang? Mau berkelahi. Uish. Karena kata bahasa Maduranya kan acarok kan, kalau berkelahi itu enggak, kalau nggak salah begitulah bunyinya. Sejak Madura pola carok kayak gitu. Gitu. Ngeri ya, masa gara-gara sampean mendampingi masyarakat yang dimana haknya ini ingin dirampas, dan bahkan sampai ada yang dirampas, sampean yang mau dicaroki, ini gimana gitu. Aduh, selain itu bang. Selain itu juga saya juga nggak paham bahasanya beliau. Cuman kita kan dapat undangan ya dari ponakan saya sendiri waktu nyambeli sapi itu. Ketemu orang itu juga yang berhenti itu ya. Iya, berhenti itu juga. BPD dia. Iya, BPD. Akhirnya dia banyaknya orang dia bilang begini, kalau kamu tidak minta maaf sama saya tempeleng di sini. Saya diemin aja, saya ngomong apa. Suruh minta maaf gara-gara apa gitu loh? Saya juga nggak paham. Enggak. Saya tahu sampean ya, coba. Apa gara-gara sampean mendampingi masyarakat untuk melapor ini? Kemungkinan apa ada masalah lain? Tidak, saya tidak punya masalah di sini. Oh, gara-gara itu ya. Jadi sampean mau ditempeleng ya, kalau tidak minta maaf. Dan sampai tidak minta maaf. Saya tidak. Saya hanya salaman aja. Saya menghargai salaman karena beliau kan kiai. Waduh, dia seorang kiai. Iya, kalau di sini lah. Aku. Yang mau nempeleng sampean? Iya. Yang mau ngajak carok sampean? Iya. Itu kiai, Bang. Masya Allah. Terus setelah sampean salaman, di situ mungkin sampean, ya saya mau minta maaf enggak? Saya tidak bilang minta maaf, cuman saya salaman aja. Nggak ditempeleng jadinya ya? Iya. Oh ya, syukurlah nggak sampai ada kekerasan ya. Alhamdulillah. Selain itu bang? Ya, selain itu apalagi ya? Ya, anggap aja di desa ini saya tunggah, tidak punya tetangga lah hitungannya. Oh, sekarang Anda diacuhkan? Iya, diasingkan. Diasingkan. Jadi tetangga itu seakan-akan takut yang mau main ke sampean gitu. Iya. Bertegur sapa sama sampean takut gitu. Iya. Kemungkinan Kak Rolis ini ada yang mendalangin, cuman kita tidak bisa menebak, ya. Hanya menduga-duga aja. Tetapi kan hal itulah biasalah buat saya. Kok sampai sebegitunya ya? Gara-gara Anda mendampingi masyarakat yang haknya itu dirampas, jadi sampean dimusuhi. Mau diajak carok, mau ditempeleng, orang nggak boleh beli di toko sampean. Waduh, ini mau jadi apa kalau kayak gini nih? Sedangkan sampean mata pencariannya kan cuma di warung kelentong itu kan, Bang? Iya. Apa ada usaha lain selain itu? Tani, tapi sekarang kan belum ada waktunya tani kan, masih kering, musim kering. Selain itu ada lagi? Ada lagi, tapi apakah benar ataukah tidak? Yang penting saya mau dilaporkan katanya. Dilaporkan
Masalahnya? Saya juga nggak tahu, tapi ini kakak saya kan waktu itu kan yang bilang sama saya, kakak saya perempuan itu bilang mau dilaporkan saya katanya. Ya kami, Sampean, ya mungkin sampean ada apa ya, tindak pidana atau berbuat kejahatan mungkin bang, yang mau dilaporkan itu nggak ada. Nggak ada. Cuman ini apa isu-isu aja mungkin ya. Ya mungkin isu. Ya mudah-mudahan ini isu bang. Ya mohon maaf ya, memang banyak. Insya Allah bukan cuman Bang Rusidi. Saya sendiri loh pernah diancam pengen dibunuh, pengen iya beneran. Ya cuman saya yakin dan Allah itu tidak tidur. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Rusidi untuk orang-orang yang di luar sana, terutama untuk orang yang para pencari keadilan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya akan memberikan apa ya? Ini kan sejarah hidup bagi saya untuk di Desa Melaka, bahwasanya ayo kita bangun moral kita bangun desa kita bangun kabupaten kita dengan secara kekeluargaan. Bukan tujuan itu hanya bolo-boloan lah kata orang Jawa, tapi kalau orang di Madura kan grup-grupan ya. Kalau bukan orangnya ini hilangkan. Ayo kita Itu nepotisme itu. iya, maksudnya. introspeksi diri lah. Mari introspeksi diri. Hidup ini hanya sekali. Dan kita hanya di dunia ini kan hanya cobaan. Kita berbenah. Mari kita bangkitkan dari terpurukan ini untuk menjadi lebih baik. Berpikir lebih dewasa. Jangan berpikir yang lebih jelek lagi. Oke, siap. Terkait kasus yang sampean kawal ini, saya ingin tahu juga langkah selanjutnya itu apa, Bang? Kalau saya pribadi inginnya mau mendemo. Itu yang Ingin pertama. turun jalan ya. Mendemo. Kenapa? Negara memberikan ruang secara bantuan online offline itu sangat transparan loh. Jadi tolong jangan memberi data palsu untuk memperkaya diri. Nah, data palsu itulah yang menyebabkan kita itu akan bangkit, akan menjadi lebih buruk. Jadi mari kita berpikir yang positif aja lah. Oke, siap. Jadi sampean akan turun jalan. Turun jalan. Alasan sampean turun jalan ini apa, Bang? Kalau tadi sampean bilang siap kekeluargaan, kalau misal dari pihak terlapor itu siap ingin kekeluargaan gimana? Nah, begini alasan saya. Ya. Saya ingin turun jalan, kenapa? Ada para KPM yang meninggal dunia, tapi ATM-nya dipegang oleh pendamping PKH. Ya. Terakhir saya minta kata-kata dari sampean untuk kepolisian. Untuk kepolisian Polres Sampang, mari bantu ya. Orang seperti saya pelapor ini kan nggak tahu tempat-tempat mana itu surat LP, mana itu surat Dumas, kita juga tidak tahu. Yang tahu saya melaporkan di institusi kepolisian itu sudah tanda kutip melapor loh. Nah, sudah ada saksi, sudah ada barang bukti, barulah kerjakan proses adili. Itu aja. Makasih. Jadi Pak Rusidi ini melaporkan cukup lama, brother. 8 bulan kurang lebih ya, 8 bulan ya. Sampai detik ini tidak ada kepastian hukum. Apakah ada tersangka atau apa, belum ada. Sehingga beliau ini bingung, malu. Kalau di desa itu melaporkan orang tidak ada tindak lanjut, itu malu, brother. Malu. Selain itu beliau dapat intimidasi, dapat ancaman. Makanya kami hadir di sini untuk mendampingi dan siap berjuang bersama Pak Rusidi ini. Insya Allah. Sekali lagi saya atas nama tim Generasi Peduli Negeri meminta aparat penegak hukum jangan sampai tebang pilih. Buktikan bahwa hukum di Kabupaten Sampang ini ada. Buktikan bahwa hukum di Kabupaten Sampang ini siap membela orang kecil. Jadi tidak ada istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mungkin itu aja dari kita ya. Salam generasi
Peduli Negeri.